Para kekasih, coba tengok ya. Antidot atau penangkal dari konflik dengan Allah. Saudara, ada 3 tadi ya. 1, pada kasih setiamu aku percaya. Dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-7. Ya, saudara, kita akan baca bersama. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. 1, 2. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepadaku, kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Ya saudara, menarik sekali seorang yang tidak pernah belajar ilmu musik. Ya saudara, tidak pernah belajar di sekolah. Entah bisa dipakai oleh Tuhan. Di mana Daud, ya ini Daud ya. Di mana Daud dia belajar di padang rumput. Di tengah-tengah dia menggembalakan dan mengawasi domba-dombanya. Saudara, saya pernah ceritakan, dia selalu membawa kecapi, 1. Kedua, dia selalu membawa ya parkemon. Di zaman dulu artinya daun yang kering dan juga sebuah alat untuk menulis, ya dicelup dengan air dan kemudian daun itu akan membuat semacam tinta, tapi dari air. Dan ini mudah hilang, sangat mudah hilang. Nah, itulah yang dipakai oleh Daud untuk menulis syair-syair ataupun sanja. Dia membuat puisi ketika dia sedang menggembalakan domba-dombanya. Ya, saudara, dia tidak mempunyai tune-nya, yaitu biramannya, notennya, dia tidak punya. Nah, ini dituliskan untuk pemimpin biduan setelah dia naik menjadi raja. Dia bisa memerintah, ada 2 kelompok paduan suara untuk rumah Tuhan. Dan dia memberikan pada salah satu untuk dijadikan tune-nya, untuk dibuat aransemen, untuk dibuat ya aransemennya supaya menjadi satu lagu. Jadi dari lirik saja, dari tulisan puisi saja, pemimpin biduan, pemimpin kor harus menjadikannya sebuah lagu. Dan luar biasa, Daud memberikan suatu perintah untuk permainan suling. Pasal 5 dari Mazmur ini, saudara, berisi melodi dari suling yang dominan. Hebat ya, zaman dulu. Anak muda tidak pernah belajar musik, tetapi kemudian dia memberikan perintah, aku mau ini instrumennya suling yang melodi. Ya, yang pokoknya harus suling. Dan itu dibikin ya saudara dan menjadi doa pada pagi hari, ya. Kemudian saudara, ayat yang kedua dia mengatakan, berilah telinga kepadaku, kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Indah ya saudara. Inilah yang sering kali kita doakan. Kalau saudara mendoakan ini pada pagi hari, saudara mengingat pengarangnya adalah seorang Raja Israel yang kedua, yang begitu dicintai oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa dicintai? Salah satu aspeknya adalah setiap pagi dia menaikkan pujian, teriakan dari jiwanya supaya Tuhan menolong kepada dia. Saudara, doa kita seperti apa pada pagi hari? Kita seringkali memerintah Tuhan, seringkali kita memastikan dan pokoknya kita begitu tegas deh. Kayak kita berkata pada pembantu kita, kepada budak kita saja, Tuhan, hari ini Engkau harus memberkati hambamu. Hamba mau pergi ke kota A atau B,
atau ke luar negeri, engkau harus menjaga hamba Tuhan sebagai biji matamu. Kita terlalu memerintah kepada Tuhan. Pemazmur ini, dia mengatakan, Tuhan, kepadamu aku berteriak, kiranya engkau mendengar keluh kesahku. Saudara, dia membuat perdamaian, dia memberikan nada doa yang sejuk kepada Tuhan. Dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Saudara, seringkali kita terlalu bergesa-gesa sampai kita tidak bisa menata hati dan perkataan kita kepada Tuhan. This is one single important thing. While you are praying to God, the first one, you have to make your heart, your mind, your existence, your well-being to become calm before the throne of God, before the presence of God. This is the first important thing. Pertama-tama tenangkan hati saudara. Pertama-tama saudara membawa hidup saudara kepada Tuhan. Jangan saudara tergesa-gesa. Kalau saudara pagi hari bangun mau ke kamar mandi dulu silakan. Mau minum dulu silakan. Setelah itu saudara harus ada waktu di mana engkau harus datang kepada Tuhan dengan tidak tergesa-gesa. Tapi dengan penuh keteraturan dan hati yang kalem kepada Tuhan. Saudara, engkau menghargai Tuhan sebagaimana seharusnya ada. Saudara, itu sikap saya, sikap saudara yang dinilai oleh Tuhan nomor satu. Tuhan menilai dari sana apakah saudara sedang tergesa-gesa dan karena saudara tergesa-gesa, saudara nadanya memerintah kepada Tuhan. Saudara, itu tidak baik. Adakan waktu yang khusus buat Tuhan. Singkirkan semua urusan dan pikiran. Doa pada pagi hari agar supaya engkau diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Amin. Jadi kalau saudara belum sisiran, belum bedaan, belum pakai lipstick, ya, masih pakai daster kebalik juga, saudara, Tuhan tetap mau terima saudara kalau hati saudara tenang ketika menghadap kepada Tuhan. Amin, itu penting sekali. Itu sikap penting. Karena sikap itu menunjukkan integritas kita kepada Allah. Saudara, bukan apa-apa, saya mau cerita aja kesaksian saya. Kalau setiap kali saya mengajar melalui Zoom meeting, memberi kuliah, saudara, apapun acara di Zoom meeting tersebut, juga dengan GKG, dengan sinode, saya selalu pakai sepatu. Apa perlunya? Pak Pendeta, apa perlunya? Tidak di-shoot kok sepatunya kok. Enggak. Ya. Tetapi itu integritas saya. Karena saya mengajar. Mengajar itu adalah pekerjaan seorang guru. Seorang dosen. Kalau seorang tidak bisa menetapkan dirinya sebagai seorang yang neat, yang necis, ataupun yang berintegritas, saudara, itu tidak baik. Tidak ada orang melihat saya dan tidak ada yang mengawasi saya. Jadi walaupun tergesa-gesa sekalipun saya akan pergi ke tempat sepatu dan saya akan pakai kaos kaki, saya pakai sepatu. Ya, saudara. Karena itu merupakan satu penampilan saya pada Allah saya yang melihat saya luar dan dalam saya. Dan saya harus membuktikan kepadanya bahwa saya seorang yang punya integritas. Orang lihat, orang tidak lihat, no problem, enggak tak pikirin. Yang aku pikirin Tuhan yang melihat. Itu aku pikirin. Saudara, itu sebab di sini saya melatih dan mendidik diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa berkenan dalam tingkah laku saya kepada Tuhan. Saudara, orang menyampaikan firman, mengajarkan firman, itu bukan pekerjaan kecil. Itu pekerjaan suci. Jadi saya ingin, saya mencuci tangan bersih, saya pakai sepatu, saya pakai baju yang bagus, walaupun tidak di hadapan orang banyak, hanya melihat saya dalam satu bingkai yang kecil saja, no problem. Yang penting saya dengan Tuhan. Saya tidak urusan dengan orang lain. Saudara. Nah, di sini saya mendidik diri saya sudah sejak lama supaya saya itu
selalu korek di hadapan Tuhan. Karena saya tahu saya belum bisa perfect, sempurna. Setidaknya kalau saya tidak bisa sempurna, saya harus beres, korek. Saudara. Nah, di sini satu pelajaran, pada kasih setiamu aku percaya. Itu artinya apa? Artinya saya dan saudara, kembali lagi pada pokok bahasan kita, doa pagi. Katakan doa pagi yang benar. Saudara, bersihkan pikiran saudara. Kalau masuk dalam pikiran saudara menyelinap, ini setelah ini kita makan apa ya? Aku mau makan apa ya? Mau beli apa ya? Aku mau masak apa ya? Terus aku mau apa ya? Itu harus saudara jaga, enggak bicara. Apa saudara? Apa? Enggak bicara. Pikiran saudara, batin saudara, stop. Karena saudara mau menjalani satu jalan yang lurus, yang kosong dari lalu lintas. Seperti seorang raja atau presiden mau jalan, kosong semuanya. Saudara mau sampai kepada Tuhan. Saudara. Nah, doa saudara pada pagi itu dahsyat sekali hasilnya. Yang percaya beri tepuk tangan. Nomor 1, tenangkan hati saudara. Saudara memperkenalkan diri saudara kepada Tuhan sekali lagi. Ketika saudara menghadap kepada Dia. Dengan segala kekurangan saudara sampaikan kepadanya. Tapi jangan diricuhkan, jangan dikotorin, jangan disibukkan dengan segala macam pemikiran yang lain yang menghambat engkau untuk datang ke takhta hadirat Allah. Itu sebab kenapa di sorga itu tidak ada acara yang lain kecuali kita menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu penting sekali. Tidak ada seorang yang sudah masuk ke sorga, dia punya pikiran yang lain. Di dunia ini ketika saya dan Anda belum masuk ke sana, kita harus mulai belajar untuk mengkonsentrasikan pikiran kita, hati kita, kesungguhan kita, keberadaan kita kepadanya. Harus lama belajar ini. Ini tidak mendadak sontak bisa. Kalau kita tidak mulai dari hari ini, dari besok pagi, saudara, kita akan kehilangan kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau mendisiplin diri kita, tidak, aku tidak mau pikir yang lain. Aku cuma mau datang kepada Tuhan. Tidak, aku tidak mau kepikiran. Aku tidak mau terganggu dengan yang lain. Aku mau datang kepada Tuhan. Lihat hari itu, lihat hari itu. Lihat besok paginya, lihat lusanya dan seterusnya. Engkau akan melihat Allah bekerja dahsyat di dalam hidupmu. Kenapa? Pemazmur mengatakan, karena pada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Aku gak bisa percaya pada yang lain. Aku akan kecewa kepada yang lain. Aku cuma mau percaya kepadamu. Coba. Ada orang tempo dulu bahwela zaman kuno banget. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mendisiplin dirinya untuk datang dengan ketulusan kepada Tuhan. Saya mengagumi. Itu sebab saya ingin belajar. Dan saya ajak saudara belajar. Supaya pada kasih setianya Tuhan, kita percaya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, yang kedua, buatlah mataku bercahaya. Yang ketiga, pandang hatiku dan jawablah aku. Ya, pasti kita sangat menghendaki nomor 3. Saya yakin tidak ada seorang pun, biar anak kecil sekalipun. Nah, saya masuk pada nomor 1 tadi. Pada kasih setia apa kita percaya? Ya, saudara. Sementara kita sudah merasa cukup percaya kepadanya. Cukup percaya kepada firman-Nya. Tetapi kenapa ya Tuhan? Hamba masih belum Kau beri. Hamba masih belum mendapat. Apa yang hamba rindukan dan hamba yang mau klaim dari perjanjian-Mu. Bahwa itu pasti akan Kau berikan. Sampai hari ini hamba belum dapat. Saudara, salah satu hal besar saya perlu mengulik sementara ini. Sampai akhir kebaktian ini.
Benarkah saudara percaya pada kasih setia Tuhan? Ini harus kita periksa lagi. Seperti saudara rajin memeriksa detak jantung, ya, puls saudara, nadi saudara berapa ukurannya, angkanya. Kemudian saudara barangkali gula, diabetes saudara berapa, asam urat saudara berapa, ya, karena terlalu banyak makan bakso urat. Ya. Dan kemudian apa lagi, ya, pokoknya semua saudara mau periksa. Saudara pakai arloji itu yang khusus untuk mengukur itu semua. Saudara mengukur supaya saudara apa? Supaya saudara deg-degan. Betul apa tidak? Ya, wih, tinggi sekali ini. Ya, saudara pasti deg-degan. Sudah nggak beres, saudara ukur lagi, tambah nggak beres lagi. Ini satu dilematika. Tapi saudara nanti sebentar lagi, sejam lagi, saudara ukur lagi. Sudah bagus apa belum? Ya, ini satu contoh. Saudara, karena engkau tidak percaya pada kasih setia Tuhan, makanya engkau grogi sendiri. Uang, ya sebentar dibuka. Melalui M-Banking atau melalui apalah, ATM, ya saya tidak tahu. Saudara bisa, ya ampun, kok tinggal segini? Ya, 1 jam lagi aku mau ke sini lagi, aku mau cek lagi. Emangnya kalau sejam lagi saudara cek di ATM bisa tambah banyak? Ya saudara datang lagi ke sana. Jadi saudara percaya tapi kurang percaya. Saya yakin kita semua percaya kepada Tuhan. Yang iya, beri tepuk tangan. Benarkah saudara percaya? Ternyata tidak sebenarnya kita percaya. Kita khawatir. Ya saudara, kita datang ke gereja, kita ketemu orang, kita harus menunjukkan wajah yang penuh pede, penuh kepercayaan diri. We have to show off to them that we are okay, everything is running well, and we are blessed by God. We are so arrived, kita sangat mapan, kita sangat baik. Kita harus tunjukkan sama mereka deh. Ya saudara, bagus itu bagus. Tetapi kalau kita tidak jujur memeriksa, sebenarnya enggak bagus loh aku. Aku sebenarnya enggak baik-baik saja. Nah ini loh saudara. Firman Tuhan itu memberitahu kepada kita bahwa kamu itu sebenarnya enggak baik-baik saja. So kamu harus menerapkan peraturanku, menerapkan firmanku supaya kamu bisa mengalami pekerjaan Allah yang besar dalam hidupmu. Ya, ini penting sekali. Saya melanjutkan soal uang, MD, apa MD itu? Masa depan, ya. Soal uang, jaminan hidup, soal masa depan, saya ingin mengulik bersama dengan saudara bagaimana uang saudara tidak membuat saudara deg-degan. Bagaimana percaya saudara pada kasih setia Allah tidak membuat saudara jantungan. Karena keuangan yang tidak bagus. Saya ini pakarnya uang tidak bagus. Saya ini mengalami bersama Ibu Gembala begitu banyak hal ketika kita sudah kepepet dan uang tidak ada. Tetapi saya beritahu 90% Tuhan jawab. Apapun yang saya dan Ibu Gembala dan pekerjaan Tuhan butuhkan, Tuhan jawab. Tidak pegang uang, Tuhan kasih uang. Pada waktunya. Semua katakan pada waktunya. Jadi orang tidak boleh iri kepada saya. Kalau Tuhan memberkati saya luar biasa. Tidak boleh iri. Harus sendiri menerima dari Tuhan. Saudara bisa menerima jauh lebih banyak. Kalau saudara menerapkan prinsip Alkitab. Secara konsisten dan konsekuen. Sehingga saudara punya keuangan diberkati oleh Tuhan luar biasa.
sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Dan orang tidak boleh iri sama saudara semua, tidak boleh. Masing-masing kita diberkati sesuai integritas kita, sesuai dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Jadi Anda dan saya nggak usah ngelihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Mawas diri, introspeksi. Kita dengan Tuhan saja. Maka itu adalah jalan pintas. Katakan itu adalah jalan pintas. Di mana mujizat keuangan terjadi pada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya akan berhenti di sini karena juga ada beberapa pertanyaan mengenai soal persepuluhan. Tetapi saudara, saya heran. Di dalam jemaat kita ini, mujizat keuangan itu kayaknya biasa terjadi. Banyak saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ditolong dengan cara mujizat oleh Tuhan. Melalui saudara mengembalikan persepuluhan. Itu saya punya indikator sendiri, saya punya meterannya sendiri. Saya juga tanya sama Tuhan, apakah pemberitaan firman yang hamba sampaikan itu menghasilkan buah lebat atau buah sedikit Tuhan? Tuhan bilang sama saya buah lebat. Dan saya beritahu kepada Anda bahwa engkau yang belum dapat buah yang lebat, engkau harus lebih total kepada Tuhan. Pada kasih setiamu aku percaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya bawa saudara pada soal keuangan pada 2 Korintus 9 ayat 6, 7, dan 8. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Para kekasih, saya tidak akan mengakhiri kebaktian ini sebelum saudara faham mengenai soal ini. Ini adalah rahasia saudara dengan Tuhan. Rahasia saya dengan Tuhan. 1, 2. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hebat ya. Saudara, 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus, nuansanya itu sedih. Nuansanya itu miskin. Nuansanya itu tertekan, kepepet. Jemaat Korintus ini serba kepepet. Padahal Korintus itu kota kaya raya. Saudara. Tetapi nuansa daripada surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, nuansanya sedih. Aduh, kok kamu sampai gini sih? Seolah-olah Paulus itu bilang, seperti ibu atau ayah itu bilang, kamu kok seperti gini sih? Saudara, terus kemudian dia lama tidak tulis. Menjelang dia dihukum mati, dia menulis 2 Korintus. Perhatikan, apa yang dia tulis? Wow, kosok balini, sangat bertentangan. Kontroversi dengan surat pertama yang dia tulis. Dia menggebrak. Mulai dari pasal 1 dia sudah gebrak. 2 Korintus 1. Pasal 2, pasal 3. Terus. Saudara. Dan mendekati akhir daripada suratnya ini. Dalam pasal yang ke-9. Dia masuk mengenai soal keuangan dari jemaat Korintus. Saudara, dia mengupas banyak dari pasal 1 sampai pasal 8.
hal-hal berkeluarga, hal-hal tidak menikah atau menikah, ya saudara, itu dia tulis. Hal-hal mengenai soal karunia roh. 2 Korintus 4. Nah, sampai pasal 9 dia mulai tentang, walaupun aku sudah bicara banyak, supaya kamu itu diberkati. Ada satu rahasia lagi yang aku harus bilang sama kalian. Yaitu pasal 9. Gimana caranya kalian ini bisa booming pekerjaan, bisnis, dan semua perdagangan kalian. Kalian tuh tinggal di kota bandar yang sungguh-sungguh hebat. Modern, multikultural, menjadi sentrum daripada semua perdagangan di Asia kecil. Itu kota Korintus. Kota yang megah dan modern pada waktu itu. Tetapi kamu kok masih tetap miskin. Rohani, tapi miskin. Aku gak setuju. Pasti ada yang salah pada kalian. Itu sebab pasal 9 dia mulai menggebrak mengenai soal, kamu coba cek ya, apakah kamu menaburnya sedikit. Kalau kamu menabur sedikit ya kamu panennya sedikit. Coba kamu menaburnya banyak, kamu panennya banyak. Nah, saudara, ilustrasi ini mudah ditangkap oleh jemaat. Ya, kita pun juga kaum petani ataupun orang di desa bisa mengaminkan ayat ini. Betul apa tidak? Ya, kalau kita menabur sedikit, panennya sedikit. Kalau kita menabur banyak, panennya banyak. Itu otomatis. Nah, itu sebab Rasul Paulus menulis tadi kita sudah baca ya. Nah, ayat yang ke-6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Beri tepuk tangan lebih dulu. Kembali angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat. Bapa, hamba mengangkat tangan yang kudus. Biarlah engkau membubuhkan berkat. Oleh sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai, sejahtera dan berkat yang datang dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran segala usia, perjuangan hidup, bahkan kakek dan nenek yang sudah sepuh dan tidak mempunyai hasil atau produksi. Tuhan akan memakai yang sudah tua dan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Diberkatilah semuanya karena menerima firman dan pulang dengan damai sejahtera. Tuhan menghargai korban kolektor saudara, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 sampai 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa, pulang dan tiba dengan aman di rumah saudara. Kemurahan Allah dan mujizat tidak akan lepas dari hidupmu. Diberkatilah engkau yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.